Bab 2489. Aku sudah hebat. 500 juta tahun. Mendengar perkataan Yana, Mile hampir pingsan. Destiny menatap Yana dan tidak berbicara. Yana ragu sejenak, kemudian berkata, "Tidak baik bagimu untuk berkelahi dan membunuh. Destiny, jangan terlalu pemarah. Lihatlah aku sudah banyak berubah." Si putih menatap Yana dan mengedipkan mata. Destiny melirik Yana, dia merentangkan telapak tangannya, tidak jauh di belakang Yana, dua tanduk patah yang melayang di sana tiba-tiba terbang ke tangannya. Destiny langsung meletakkan kedua tanduk yang patah itu tepat di atas menara kecil. Boom! Menara kecil bergetar hebat, kekuatan yang sangat menakutkan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Menara kecil yang bertanduk. Destiny merentangkan telapak tangan, menara kecil langsung kembali ke hadapan Mile. Destiny menatap Mile dan berkata dengan lembut, "Kak, aku akan mengurus beberapa hal, kamu bersenang-senanglah. Jika suatu hari nanti, kamu tidak ingin bekerja keras, katakan saja dan aku akan melindungimu selama sisa hidupmu." Mile. Destiny menatap Mile untuk terakhir kalinya, kemudian berbalik. Saat ini, Mile segera berkata, "Lydia, bagaimana jika lain kali jangan memukul Yana lagi?" Dia merasa masih perlu memohon untuk Yana, jika tidak, Yana akan terlalu sengsara. Destiny sedikit mengangguk, "Baik." Selesai berbicara, adegan tiba-tiba menghilang. Saat adegan itu menghilang, Mile menyadari bahwa Lydia tiba-tiba pergi ke kejauhan, sepertinya sedikit terburu-buru. Mile mengerutkan kening, apakah sesuatu terjadi pada Lydia? Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Majikan muda, aku sudah hebat." Mile. Saat ini, Nancy berjalan ke samping Mile. Dia melirik iblis kecil yang tergeletak di kejauhan. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Mile melirik iblis kecil yang kebingungan, terutama bawahannya. Bunuh semua monster dunia iblis. Bunuh. Begitu ucapan terdengar, Nancy melambaikan tangan kanannya dengan ringan. 16 dewa pembunuh di belakangnya langsung bergegas keluar. Saat berikutnya, jeritan-jeritan menyedihkan terdengar dari tempat kejadian. Saat ini, iblis kecil itu tiba-tiba duduk, dia menatap Mile, berkata dengan marah, "Kamu." Mile merentangkan telapak tangan, pedang biru gaib langsung terbang keluar. Saat berikutnya, pedang biru gaib langsung memasuki alis iblis kecil. Boom! Tubuh iblis kecil bergetar hebat, jiwanya menghilang dengan cepat. Mile menatap iblis kecil, "Awalnya aku ingin mengampuni hidupmu demi Yana, tetapi sekarang sepertinya kamu masih belum melihat faktanya dengan jelas. Jika demikian, maka pergi dan temani para monstermu." Begitu ucapan terdengar, boom! Pedang biru gaib langsung sepenuhnya menyerap jiwa iblis kecil. Mile merentangkan tangan, pedang biru gaib terbang melintasi tempat kejadian, menyerap jiwa para monster dengan liar. Jiwa monster-monster ini adalah suplemen bermanfaat, sia-sia jika tidak menyerapnya. Dalam waktu singkat, jiwa semua monster di tempat sepenuhnya terserap. Dan semua monster di seluruh sekte iblis dibantai. Di samping, Shirley dan Master Pavilion Xianbao lainnya terdiam. Sekte iblis yang kuat dimusnahkan begitu saja. Harus dikatakan bahwa saat ini mereka merasa sedikit emosional. Di dunia ini tidak ada yang terkuat, hanya lebih kuat. Pavilion Xianbao perlu mengambil pelajaran dari hal ini. Saat ini, Nancy tiba-tiba menatap Shirley, "Kamu berasal dari Pavilion Xianbao." Shirley tersenyum, "Benar." Nancy mengangguk, "Mulai hari ini, Pavilion Xianbao kalian adalah sekutu dunia misteriku. Selama keluarga yang masih hidup, Pavilion Xianbao kalian tidak akan pernah musnah." Keluarga yang... Shirley mengedipkan mata,
keluarga Yang. Di samping, menara kecil tiba-tiba berkata, kakak cantik, cepatlah berterima kasih kepada Nyonya. Tahukah kamu, dengan perkataan Nyonya ini, paviliun Xianbao kalian tidak akan ditindas orang selamanya. Shirley ragu sejenak, kemudian memberikan hormat, terima kasih. Sebenarnya, ada sesuatu yang dia gumamkan di benaknya. Keluarga Yang. Dia benar-benar belum pernah mendengarnya. Nancy sedikit mengangguk, dia menatap Miley, kembali ke dunia misteri bersama mereka. Miley ragu sejenak, kemudian berkata, aku akan kembali ke Qingzhou. Dia sudah lama tidak kembali ke Qingzhou, sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Nancy berpikir sejenak, kemudian mengangguk, baik. Sambil berbicara, dia berbalik dan menatap wanita berjubah putih, Julie di kejauhan. Julie sedikit menundukkan kepala dan tidak berbicara. Tatapan Nancy menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalian kembalilah. Kembali. 4 dewa memberikan hormat, kemudian berbalik dan pergi. Ke-16 dewa pembunuh juga pergi bersama mereka. Julie melirik Nancy, kemudian berbalik dan pergi. Nancy menatap Miley, berkata dengan suara lembut, hiduplah dengan baik, ibu akan selalu menjadi pendukungmu. Sambil berbicara, tubuhnya perlahan-lahan menjadi ilusi. Miley tersenyum, tunggu aku pergi mencarimu. Nancy tersenyum dan berkata, baik. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangan, segumpalan cahaya putih masuk ke antara alis Miley, kemudian hilang sepenuhnya. Miley terdiam. Gumpalan putih itu adalah posisi dunia misteri. Saat ini, Shirley berjalan ke samping Miley. Dia tersenyum, Tuan Muda Ye, kami juga harus pergi. Miley menatap Shirley, Nona Shirley, terima kasih. Shirley mengedipkan mata, kelak kami pergi ke dunia misteri mencarimu. Miley mengangguk, boleh. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangan, segumpalan cahaya putih masuk ke antara alis Shirley. Shirley tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, sampai jumpa di dunia misteri. Selesai berbicara, dia hendak membawa para master paviliun Xianbao pergi. Dan saat ini, Miley tiba-tiba berkata, Nona Shirley. Shirley berbalik dan menatap Miley. Miley tersenyum dan berkata, Sekte Iblis telah musnah, seluruh kekayaan Sekte Iblis menjadi milik paviliun Xianbao. Shirley tercengang, dia tidak menyangka Miley akan berbuat seperti ini. Sebenarnya sebelumnya dia juga menginginkan sedikit harta, tetapi dia tidak enak hati memberitahu. Shirley berpikir sejenak, kemudian berkata, kita bagi 2 saja. Miley tersenyum dan berkata, baik. Shirley langsung berkata, cepat pergi kumpulkan. Begitu ucapan terdengar, para master paviliun Xianbao Tang berada di belakangnya langsung pergi mengumpulkan harta para monster. Shirley menatap Miley, tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, kamu sungguh murah hati. Miley menggelengkan kepala, paviliun Xianbao telah banyak berkorban untukku kali ini. Ini pantas kalian dapatkan. Dan juga, Nona Shirley, ingat untuk mencariku di dunia misteri. Shirley tertawa terbahak-bahak, pasti. Dia pasti akan pergi mencari Miley. Dunia misteri ini pasti bukan tempat yang kecil. Jika paviliun Xianbao dapat berkembang sampai ke tempat ini, bukankah itu sangat menyenangkan? Saat ini, malaikat agung berjalan ke samping Shirley. Dia memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Shirley. Shirley menjentikkan jari, cincin penyimpanan itu terbang ke hadapan Miley. Tuan Muda Ye, simpanlah. Sampai berjumpa lagi. Selesai berbicara, dia berbalik dan membawa semua master paviliun Xianbao pergi. Di tempat, setelah Miley terdiam sejenak, dia menyimpan cincin penyimpanan yang ada di hadapannya, kemudian berbalik dan pergi. Di sisi lain,
di salah satu tempat di langit berbintang, Julie berhenti. Di hadapannya adalah 16 dewa pembunuh. Julie tersenyum, "Ayo, bertindaklah." Saat ini, pemimpin dewa pembunuh berkata dengan serak, "Majikan menyuruhku bertanya padamu, pernahkah kamu menginstruksikan Steve untuk diam-diam melukai tuan muda?" Julie menggelengkan kepala. Setelah pemimpin dewa pembunuh terdiam sejenak, dia membawa 15 orang lainnya berbalik dan pergi. Julie mengerutkan kening, "Apakah tidak membunuhku?" Di kejauhan, pemimpin dewa pembunuh berkata, "Majikan mengatakan tidak membunuhmu, tetapi mulai saat ini, kamu tidak ada hubungan lagi dengannya, kamu tidak boleh kembali ke dunia misteri selamanya." Dan juga, majikan juga mengatakan, melihat hubungan baik sebelumnya, memberikanmu sebuah nasihat terakhir, jangan pernah menggunakan siasat untuk mendapatkan keuntungan. Begitu ucapan terdengar, dia langsung membawa 15 orang lainnya menghilang ke ujung langit. Di tempat, setelah Julie terdiam untuk waktu yang lama, dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, Miley tidak kembali ke Qingzhou, melainkan mencari suatu tempat dan duduk bersila. Miley merentangkan telapak tangan, pedang biru gaib muncul di tangannya. Saat ini, pedang biru gaib sudah mengalami terobosan. Sebelumnya, pedang biru gaib telah menyerap seluruh jiwa Master Sekte Iblis, dan di dalamnya termasuk jiwa iblis kecil itu. Miley melihat pedang biru gaib dengan seksama. Dia menyadari bahwa pedang biru gaib telah mengalami perubahan. Di atas pedang biru gaib sekarang, mengalir sebuah kekuatan yang misterius. Kekuatan monster. Ini didapatkan pedang biru gaib setelah menyerap para master monster itu. Miley tiba-tiba mengambil pedang biru gaib dan mengayunkannya dengan ringan. Dengan ayunan ini, ruang waktu di sekitar langsung bergetar, kemudian musnah dalam sekejap. Satu tebasan perenggut nyawa. Saat ini kecepatan waktu yang melewatinya bukan hanya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat situasi ini, sudut bibir Miley sedikit melengkung. Perang kali ini bukanlah bencana baginya. Dengan kekuatannya saat ini, sudah sangat mudah untuk membunuh alam keenam. Miley menyimpan pedang biru gaib, kemudian merentangkan telapak tangannya. Sekarang menara kecil muncul di tangannya. Melihat menara kecil dalam tangannya, Miley tersenyum. "Menara kecil, perubahan apa yang Lydia lakukan untukmu?" Setelah menara kecil terdiam sejenak, dia berkata, "Aku tidak tahu." Mendengar hal ini, wajah Miley menjadi masam. "Tidak tahu? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu?" Menara kecil sedikit tidak berdaya. "Aku benar-benar tidak tahu." Miley berpikir sejenak, kemudian berkata, "Apakah tanduk di kepalamu ini adalah milik Yana?" Menara kecil berkata, "Benar." Miley berkata, "Apakah aku boleh mencobanya?" Menara kecil ragu sejenak, kemudian berkata, "Bagaimana mencobanya?" Miley tiba-tiba menebaskan pedang pada sepasang tanduk itu. Boom! Menara kecil bergetar hebat. Sementara Miley langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, lengannya terbelah dan darah memercik. Melihat situasi ini, Miley langsung tercengang. Begitu keras. Miley menatap menara kecil, agak tidak percaya. "Sial, menara kecil, sepasang tandukmu ini agak garang." Menara kecil tertawa terbahak-bahak, "Aku sudah tahu di mana aku menjadi lebih kuat." Miley bertanya, "Di mana?" Menara kecil berkata, "Aku menjadi keras." Miley. Menara kecil melanjutkan, "Majikan muda, aku menemukan bahwa sebelumnya Kak Destiny membentuk kembali tubuh menaraku. Sekarang aku sangat keras, bahkan jiwani sulit untuk melukaiku. Dan juga sepasang tanduk ini. Sepasang tanduk ini adalah milik Yana, kekuatannya tidak terbatas. Jika bertarung, siapa yang bisa menahan benturanku?" Miley terdiam. Memang benar, dia juga sedikit takut dengan benturan menara kecil.
Menara kecil menambahkan, majikan muda, kelak jika bertarung, biarkan aku yang melakukannya. Biar aku yang melakukannya. Aku, menara kecil akhirnya akan tak terkalahkan. Haha. Mile ragu sejenak, kemudian berkata, bisakah kamu tidak menonjol? Menara kecil tertawa terbahak-bahak, tidak menonjol. Itu sama sekali tidak mungkin. Majikan muda, aku beritahu kamu, aku, menara kecil lahir terlambat. Jika aku lahir lebih awal, tidak akan ada 3 pedang di dunia ini. Jika langit tidak melahirkan aku, menara kecil, tahu pedang akan menjadi gelap. Mile bersambung.